Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Sebuah mata kuliah yang cukup penting bagi kita, yang nanti akan membekali kita dengan berbagai kecakapan operasional ya, atau keterampilan operasional dalam pembelajaran sejarah ya. Ini penting tentunya ya, karena nanti profesi sebagai calon pendidik ya sudah semestinya memiliki keterampilan atau bekal keterampilan ini ya. Ya, ya bagaimanakah gambaran strategi pembelajaran sejarah nanti selama satu semester, insya Allah akan kita bersama-sama belajar ya. Ya, baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk pada perkuliahan. Strategi pembelajaran sejarah. Nah, ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi pengantar dulu ya, sebelum nanti secara lebih teknis masuk ke materi strategi. Nah, hari ini pengantar ya. Nah, pertama saya mulai dari capaian pembelajaran. Ya, apa yang kita harapkan bisa kita peroleh ya dengan mengikuti mata kuliah ini. Yaitu diharapkan kita bisa menguasai konsep strategi pembelajaran sejarah. Jadi konsepnya kita bisa menguasai baik secara teoritis maupun analitis ya. Jadi secara teoritis tentang bagaimana sih konsep strategi pembelajaran sejarah ini. Kemudian kita menganalisis, memilih, dan mengaplikasikan berbagai strategi, serta mengembangkan berbagai strategi ke tataran yang lebih konkret ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi konsepnya kita ketahui, kita kuasai. Kemudian setelah kita mengetahui berbagai konsep strategi pembelajaran itu, kita bisa menganalisis. Nah, ini konsep ya, strategi seperti ini. Oh ya, seperti apa ya? Karakteristiknya seperti apa strategi ini? Kemudian kelemahan dan kelebihannya seperti apa? Lalu kita bisa memilih ya. Kira-kira dengan strategi seperti itu dan dengan kondisi siswa, kondisi sekolah yang seperti apa, nanti mana strategi yang tepat untuk kita terapkan ya. Sehingga dengan memilih strategi yang tepat, kemudian kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya. Syukur-syukur nanti kita bisa mengembangkannya sampai mengembangkan strategi itu ya, strategi pembelajaran itu ya. Jadi tidak hanya menerapkan strategi yang sudah ada secara teoretik, tapi juga kita bisa mengembangkannya ya dengan kondisi-kondisi tertentu di sekolah. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang bisa menjadikan kita mengembangkan strategi yang secara teoritis itu ya. Misalnya di sekolahan tersedia media ya, tersedia berbagai alat peraga. Nah, itu bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah strategi yang apa secara teoritis sudah dirumuskan oleh para ahli gitu. Nah ini kira-kira begitu ya gambaran uh, capaian pembelajaran yang kita harapkan. Gitu. Nah kemudian ini materinya ya, tidak cukup banyak materinya ya, tapi nanti dari satu materi ini bisa terdiri dari berbagai pertemuan ya. Ada pengertian, kemudian ruang lingkup, tujuan, prinsip-prinsipnya, nah, ini jenis-jenis strateginya ya nanti ya. Terus karakter metode-metode pembelajaran, nah, model-model pembelajaran sejarah ini juga cukup ada beberapa ya. Dan bagaimana mengkonstruksi strategi pembelajaran yang tepat. Ya. Membangun sebuah strategi pembelajaran ya, yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, kondisi real ya di sekolah gitu. Nah, ini. Nah, baiklah. Nah, ini sebelum masuk ke strategi, ini kita akan melihat dalam kacamata yang lebih luas ya, dalam kacamata yang lebih besar. Nah, strategi ini posisinya di mana ini?
Nah, jadi ruang lingkup yang lebih besar dalam pembelajaran itu adalah model, ya, model pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran itu ada berbagai aspek, ya. Nah, salah satunya ada strategi. Nah, strategi di sini posisinya. Nah, di atas strategi ada pendekatan, pendekatan pembelajaran. Ya. Nah, di bawah strategi ada metode pembelajaran dan ada teknik dan taktik pembelajaran. Nah, semua unsur ini digabungkan menjadi model pembelajaran. Nah, ini ya, gambaran besarnya ini ya. Dan bagaimana posisi atau keberadaan strategi itu di mana. Nah, ini misalnya untuk pendekatan ada student or teacher center, berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Nah, kemudian untuk strategi ada exposition discovery learning, dan group individual learning. Nah, ini. Dan di bawah di metode ada ceramah, diskusi, simulasi, ya, dan sebagainya ya. Kemudian ada teknik dan taktik pembelajaran yang lebih spesifik, individual dan unik ya. Inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, jadi terdiri dari pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik ya. Nah, bagaimana penjelasan terhadap masing-masing unsur itu? Nah, marilah kita telisik satu persatu. Nah, ini. Yang pertama adalah pendekatan atau approach ya. Learning approach ya. Ini apa yang dimaksud dengan learning approach ini? Yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum ya. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, jadi ini pendekatan, approach ya. Jadi terhadap sebuah pembelajaran kita akan bermula dari mana gitu. Jadi titik tolaknya dari mana kita? Berangkatnya dari mana? Nah, ya ibaratnya kita akan pergi ke Surabaya. Nanti titik tolaknya kita akan bagaimana? Ya. Dari mana? Ya. Titik tolak berangkat kita ke sana itu dari mana? Ya. Yang penting tujuannya sampai ke Surabaya. Gitu ya. Apa dari kampus ya, atau dari kos misalnya, itu titik tolak kita ya. Nah, dalam pembelajaran ya ada dua jenis ya pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi titik tolaknya adalah siswa. Atau student centered approach ya. Pendekatan berpusat pada siswa. Dan yang kedua adalah berpusat pada guru. Teacher centered approach. Nah, jadi dua hal inilah ya yang ada pada pendekatan pembelajaran ya. Jadi titik tolaknya berangkat dari siswa atau berangkat dari guru. Nah, kalau berangkat dari siswa, berarti siswalah yang menjadi pelaku aktif ya dalam pembelajaran. Sementara kalau berangkat dari guru, maka gurulah yang lebih aktif ya dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini pendekatan. Nah, dari dua pendekatan ini mana kira-kira yang lebih cocok nanti ya akan kita terapkan ya? Apakah berpusat pada siswa ataukah berpusat pada guru? Ya, ini tentu saja harus menyesuaikan dengan kondisi siswa ya. Kalau sudah bisa diterapkan berpusat pada siswa, artinya kondisi umum siswanya itu sudah memungkinkan, gitu ya. Secara umum siswa saja sudah bisa lah untuk terlibat aktif dalam pembelajaran itu ya, kita bisa menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa. Tapi seandainya kondisi siswa secara umum dalam situasi tertentu kok belum memungkinkan ya, karena barangkali siswanya kita baru mengenal ya, siswa baru ya, kita belum menjalin interaksi yang intensif dengan para siswa ya. Nah, bisa jadi kita dimulai dari guru dulu yang aktif gitu ya, berpusat pada guru ya. Guru dulu yang aktif ya, nanti lama-kelamaan memotivasi, mendorong siswa untuk aktif dalam
pembelajaran. Nah, pada akhirnya nanti siswalah yang akan lebih aktif ya, di subjek yang aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi sekali lagi ini pendekatan pembelajaran ada dua ya, ada berpusat pada siswa atau bertitik tolak pada siswa, dan yang kedua adalah berpusat pada guru atau bertitik tolak pada guru. Itu pendekatan. Ya. Posisinya nanti tadi di atas ini ya. Nah, ini pendekatan pembelajaran. Nah, di bawahnya inilah nanti ada strategi. Nah, ini. Yaitu pola perencanaan kegiatan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi rancangannya bagaimana? Rancangan atau polanya, pola pembelajaran ya, antara guru dan siswa. Guru harus memiliki strategi ya agar siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Jadi kalau tadi di pendekatan itu ada dua, berpusat pada siswa atau berpusat pada guru. Misalnya kita memilih pembelajaran itu berpusat pada siswa, pendekatannya berpusat pada siswa. Maka nanti kita juga harus memilih strategi yang tepat ya, dengan pendekatan yang kita gunakan. Nah, tentu saja seandainya kita memilih pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka strateginya apa ini yang cocok? Nah, strategi pembelajaran dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua, yaitu yang pertama adalah eksposisi atau pemaparan dan discovery learning atau pembelajaran dengan melakukan temuan ya, atau pembelajaran menemukan dengan menghasilkan sebuah temuan-temuan gitu. Yang kedua adalah grup atau kelompok dan individual learning ya. Jadi pembelajaran kelompok dan pembelajaran individual. Nah, ini dua kelompok besar ya strategi pembelajaran. Jadi misalnya tadi kita memilih pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan berpusat pada siswa. Maka strategi yang tepat apa ini? Apa eksposisi learning? Nah, kalau eksposisi learning tentu ini yang akan lebih aktif adalah guru ya, karena guru akan memaparkan ini berceramah gitu ya, pemaparan ya. Nah, tentu saja yang lebih tepat adalah misalnya discovery learning ya. Jadi siswa yang akan banyak terlibat aktif dalam pembelajaran itu ya, sehingga nanti siswa akan menemukan sesuatu ketika melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian bisa juga nanti pembelajaran itu akan dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri atau individual. Gitu. Jika kelompok ya berarti nanti ya strateginya strategi kelompok siswa ya, nah, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Ya. Kalau individual berarti ya orang per orang siswa ya, secara pribadi-pribadi ya. Nah, ini nanti mana yang akan kita cocok kita pilih ya. Ini strategi ya. Nah, setelah strategi ada metode. Nah, jadi ini yang sudah lebih teknis lagi ya metode pembelajaran, yaitu cara. Cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ya dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode itu cara yang digunakan untuk menerapkan pendekatan dan strategi tadi. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih nyata dan praktis. Ini metode caranya. Nah, ini banyak tentu ya, kita sudah banyak mengenal ya tentang metode pembelajaran ya. Ada ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, ada simulasi, ada praktek di laboratorium, ada PPL ya, ada metode debat juga ya, dan sebagainya ya. Ini metode-metode ya. Nah, sehingga ini metodenya pun harus kita sesuaikan dengan pendekatan dan strategi yang kita pilih tadi ya. Jadi kalau pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, kemudian strategi pembelajarannya adalah strategi group learning misalnya, pembelajaran di dalam kelompok, maka metode apa yang cocok? Nah, misalnya yang cocok adalah metode diskusi, diskusi kelompok. Nah, ini kan cocok ya, nah, sehingga siswa di dalam diskusi ya aktif ya, kemudian siswa berkelompok ya. Ini jadi strategi group learning ya.
dengan pendekatan berpusat pada siswa. Ini metode. Nah, kemudian di bawah metode ada teknik. Nah, ini lebih khusus lagi ya. Ini menyangkut guru, bagaimana guru ya mengimplementasikan sebuah metode. Nah, meskipun metodenya sama, tapi masing-masing guru biasanya mengimplementasikannya ya memiliki kekhasan tersendiri ya. Karena ini terkait dengan karakteristik seorang guru ya. Seorang guru ya, bagaimana dia akan menerapkan sebuah metode. Nah, ini misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri ya. Yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas jumlahnya yang terbatas. Ini bagaimana guru mengelola kelas ya, keterampilan guru mengelola kelas ya dengan jumlah kelas yang sedikit dan banyak. Nah, ini tentu berbeda ya. Misalnya ya satu kelas 40 siswa. Kemudian digunakan metode ceramah. Caranya bagaimana dengan 40 siswa itu ya? Nah, ya tentu guru harus memiliki teknik ya, tak? Ya karena ruangannya luas, siswanya banyak, ya guru sebaiknya ya bagaimana mensiasati agar penggunaan metode ceramah ini bisa efektif ya, tak? Bisa efektif mencapai tujuan ya. Ya, guru harus pandai-pandai ya mengimplementasikannya ya agar semua siswa bisa menyerap ya, apa yang disampaikan oleh guru melalui ceramah. Demikian pula diskusi misalnya dengan siswa yang misalnya secara umum kondisi siswanya relatif masih belum bisa aktif atau pasif ya, dengan kondisi siswa yang secara umum sudah ya relatif lebih aktif ya, ini juga akan berbeda teknik menerapkan metode diskusinya ya. Jadi misalnya dalam satu kelas separuh siswa masih cenderung pasif, separuh siswa masih cenderung sudah lebih aktif ya, bisa aktif ya. Nah, makanya bagaimana teknik menerapkan metode diskusi dalam kondisi siswa yang seperti itu ya bisa kita variasi misalnya ya, satu kelompok divariasi anggotanya ada yang siswa yang sudah relatif aktif, ada yang masih cenderung pasif, ya kita variasi gitu ya. Sehingga di dalam diskusi itu kelompok siswa ya, akan ya diskusi tetap berjalan ya. Jangan sampai kemudian satu kelompok ya semuanya siswanya pasif semua, ya, wah, nanti ya diskusi akan kurang efektif gitu ya. Ini teknik pembelajaran. Jadi bagaimana cara yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan sebuah metode. Ya, tentu didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu ya yang mengharuskan guru menerapkan metode itu dengan ya cara-cara tertentu ya. Nah, setelah teknik ada taktik ya. Taktik ini berkaitan dengan gaya, style ya seorang guru ya. Nah, ini lebih khusus lagi ya. Kalau tadi teknik ini terkait dengan cara guru menerapkan sebuah metode, ini gaya seorang guru menerapkan sebuah metode. Nah, ini namanya taktik pembelajaran ya. Nah, misalnya ada dua orang guru sama-sama menggunakan metode ceramah. Antara guru yang satu dengan guru yang lain itu bisa jadi berbeda ya karena gaya style guru tersebut ya beda. Maka ketika menggunakan metode ceramah juga beda-beda gayanya. Ada guru yang ketika berceramah ya karena dia punya sense of humor yang tinggi ya, maka ceramahnya diselingi dengan humor-humor ya. Nah, ini sehingga ceramahnya menjadi menarik ya, menjadi dinamis gitu ya, karena diselingi dengan humor-humor misalnya ya. Ini kalau guru yang punya style gaya humoris misalnya, punya sense of humoris yang tinggi ya. Nah, tapi beda dengan guru lain misalnya ya, yang barangkali dengan cara yang berbeda dalam menggunakan metode ceramah ya. Ceramah dengan menggunakan alat peraga misalnya, dengan menggunakan alat bantu apa misalnya ya. Nah, sehingga ceramahnya tidak melulu
menggunakan oral ya, menggunakan bahasa lisan, tapi juga bisa menggunakan media ya, menggunakan alat-alat bantu gitu ya. Nah, ini. Itu sama-sama menggunakan ceramah, tapi gayanya berbeda. Nah, itu terkait dengan keunikan ya, kekhasan masing-masing guru ya, juga kepribadian guru ya, bisa juga pengalaman guru ya, guru yang sudah jam terbangnya tinggi ya, pengalaman mengajarnya sudah lama ya, dengan guru yang mungkin masih baru mengajar ya, dalam menerapkan ceramah mungkin ya berbeda ya gayanya ya. Nah, sehingga dalam hal ini taktik ini juga menyangkut sebuah seni ya, seni menerapkan sebuah metode dengan style, dengan gaya yang dimiliki oleh masing-masing guru. Ini namanya taktik pembelajaran. Nah, ini tentu Anda nanti juga akan memiliki taktik yang berbeda-beda ya dalam menerapkan sebuah metode ya. Ya, sebisa mungkin apapun metode yang kita pakai, kita gunakan ya. Nanti gaya guru itu sebisa mungkin semenarik mungkin bagi siswa ya. Nah, itulah gambaran umum ya. Bagaimana sebuah model pembelajaran yang terdiri dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik ya. Itulah yang disebut dengan model pembelajaran. Yaitu sebuah bentuk atau pola pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir ya, yang disajikan secara khas oleh guru ya. Ya, atau dalam kata lain model pembelajaran ini merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Model pembelajarannya yang di dalamnya ada strategi pembelajarannya. Nah, begitulah para mahasiswa gambaran umum ya mata kuliah kita ini ya. Nah, secara khusus kita nanti akan lebih mengerucut pada pembahasan tentang strategi pembelajaran sejarah ya. Ya walaupun nanti juga kita akan menyinggung ya di luar itu ya dalam kacamata yang lebih luas atau lebih khusus lagi ya. Nah, tapi starting point kita adalah atau titik berangkat kita adalah dari strategi pembelajaran sejarah. Demikian para mahasiswa pengantar dari saya untuk mata kuliah ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.